Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa, sekilas soal topik yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup pembidangan hukum Islam. Kita akan mengetahui secara umum hukum Islam ada bidang ibadah terkait ritual, ada juga bidang muamalah sosial. Dan juga kita akan mengetahui ruang lingkup apa saja dari dua bidang umum tadi. Kemudian kita juga akan mengenal ahkamul khamsah, 5 hukum dalam hukum Islam, yakni perkara wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah atau libahah. Pertemuan kedua kita akan bahas implementasi hukum Islam di Indonesia. Bagaimana sih positioning hukum Islam dalam konstitusi negara Indonesia? Kemudian kita akan lihat juga lembaga negara atau lembaga terkait yang mengimplementasikan hukum Islam di Indonesia menurut amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian turun ke bawah menjadi undang-undang, perangkat peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian pertemuan ketiga kita akan bicara perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama sketsa sejarah islamisasi, hal mana dalam proses dakwah Islam ada implementasi hukum Islam. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana perkembangan hukum Islam ketika pada masa kemerdekaan, kemudian Orde Lama, Orde Baru, sampai kepada era reformasi. Pertemuan keempat kita akan membahas soal teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Kita tahu secara umum hukum positif Indonesia terdiri dari 3 unsur: hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum dari Barat, terutama Belanda, Anglo-Saxon. Kemudian kita akan lihat bagaimana proses formalitas hukum Islam di Indonesia. Sekaligus juga kita akan rilis apa saja sih hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia. Misalkan melalui undang-undang perkawinan, kemudian tentang haji, tentang wakaf, dan lain sebagainya. Pertemuan kelima kita akan bahas manfaat dan mafsadat teknologi terhadap hukum Islam. Kita akan lihat sketsa sejarah teknologi di dunia secara umum, mulai dari masa Aufklärung atau Renaissance, pencerahan di Barat, mulai dari fase 1.0 sampai dengan 4.0 high tech, terutama di bidang komunikasi, termasuk kecanggihan teknologi di bidang kedokteran, misalkan cloning. Bagaimana hukum Islam di sana? Kita akan lihat itu. Pertemuan ke-6 kita akan menelaah ukhuwah dalam bingkai hukum Islam. Dikenal ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, kemudian ukhuwah wataniyah. Kita akan melihat nilai ini terkait integrasi bangsa, persatuan kesatuan di tengah pluralitas bangsa Indonesia. Pertemuan ke-7 kita akan bahas peran partai politik dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pengertian partai politik, kemudian kita ingin tahu apa itu politik Islam, apa itu Islam politik, peran partai politik terkait dengan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Pertemuan ke-8 kita akan bahas soal jihad dan terorisme dalam fikih atau hukum Islam Indonesia. Ada istilah jihad, istilah ijtihad, kemudian ada lagi istilah qital. Misalkan ada dalam ayat Al-Quran wajahidu fi sabilillah, kemudian ada waqatilu fi sabilillah. Apa sih sebenarnya makna itu? Kemudian pertemuan ke-9 kita akan bahas soal peran MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, dalam penerapan hukum Islam. Salah satu komisi di MUI itu ada komisi fatwa. Kita akan bahas tentang itu terkait penegakan hukum Islam di Indonesia melalui MUI. Pertemuan ke-10 dan selanjutnya ini lebih ke persoalan perdata Islam, pernikahan atau perkawinan. Misalkan pertemuan ke-10 wali dan saksi nikah perspektif hukum Islam. Pertemuan ke-11 nikah di bawah tangan perspektif hukum Islam. Pertemuan ke-12 menikah dengan wanita hamil dalam pandangan hukum Islam. Pertemuan ke-13 ini lebih ke persoalan waris, kewarisan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam yang dikenal dalam fikih dengan istilah ilmu faraid, ilmu waris. Dan pertemuan terakhir tentang monogami dan poligami dalam pandangan hukum Islam. Polemik soal monogami dan poligami terutama bagi ASN, misalkan harus monogami tidak boleh poligami, ini juga akan menjadi bahan diskusi menarik. Kemudian termasuk mengetahui dampak poligami. Terlepas dari itu kita harus tahu bahwa penerapan hukum Islam ini tidak lepas dari 5 maksud syariah atau maqasid syariah. Itu pertama hifdzuddin, menjaga agama,
hifdzun nafas menjaga jiwa, hifdzul akal menjaga akal, hifdzun nasl menjaga keturunan, dan hifdzul mal menjaga harta. Dan 5 maqasid syariah ini ternyata kalau kita telaah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang terkait agama, pasal terkait HAM, juga pasal terkait hak pendidikan. Misalkan hifdzul akal menjaga akal dengan pendidikan. Ini ada dalam pasal tentang pendidikan misalkan. Kemudian pasal tentang hifdzuddin menjaga agama, kebebasan beragama di Indonesia dijamin di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal tentang agama. Baik, itu saja gambaran 14 pertemuan yang akan kita bahas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.